Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, semangat pagi saudaraku yang kekasih. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita sudah ada di tanggal 10 Juli tahun 2020 dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini. Oleh karena saat ini saya berada di atas kapal KM Labobar, maka saya hanya akan membacakan renungan pagi kita untuk kita di pagi hari ini. Kita akan dahului dengan doa buka dan nanti diakhiri dengan doa penutup. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini dan bahkan sepanjang kehidupan kami. Berkati juga pendengar audio renungan pagi ini di mana saja berada. Siapkan hati para pendengar untuk pekabaran firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita di pagi hari ini adalah membantu satu sama lain untuk bertumbuh. Membantu satu sama lain untuk bertumbuh. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Perhatian saya yang amat besar terhadap orang muda dan sangat rindu melihat mereka bergumul mencapai karakter Kristiani yang sempurna, rajin belajar dan tekun berdoa untuk meraih pelatihan yang perlu dan pelayanan yang berkenan dalam pekerjaan Tuhan. Saya rindu melihat mereka untuk saling membantu mencapai tingkat tertinggi dalam pengalaman Kristiani. Kristus datang mengajarkan jalan keselamatan kepada keluarga manusia, dan ia membuat jalan itu begitu rata sehingga anak kecil pun dapat berjalan di atasnya. Ia mengajak para muridnya untuk mengikuti dan mengenal Tuhan sembari mengikuti pimpinannya setiap hari. Mereka belajar perjalanannya yang dipersiapkan bagaikan fajar terbit. Anda telah mengamati terbitnya mentari dan datangnya siang pelan-pelan di atas bumi di langit. Perlahan-lahan fajar menyingsing hingga matahari terbit, dan sinar itu semakin terang dan panas serta memuncak pada tengah hari. Inilah satu kiasan indah yang Allah rindukan terjadi bagi anak-anaknya dalam penyempurnaan pengalaman Kristiani. Sementara setiap hari berjalan dalam terangnya dengan penurutan kepada semua perintahnya, maka pengalaman kita semakin bertumbuh dan bertambah hingga kedewasaan penuh dalam Yesus Kristus. Orang muda perlu selalu memandang pada arah yang telah ditempuh Kristus. Setiap langkah adalah tindakan mengalahkan. Kristus tidak datang ke dunia sebagai raja untuk memerintah bangsa-bangsa. Ia datang sebagai seorang yang hina untuk dicobai dan menaklukkan pencobaan. Demikian juga kita harus ikuti untuk lebih mengenal Tuhan. Dalam mempelajari kehidupannya, kita akan mengetahui betapa banyak yang dilakukan Allah kepada anak-anaknya melalui Kristus. Dan kita akan mengetahui juga betapapun besarnya cobaan yang kita alami tidak melebihi apa yang dirasakan Kristus, agar kita memahami jalan, kebenaran dan kehidupan. Oleh hidup yang selaras dengan teladannya, hendaklah kita menghargai pengorbanannya demi kita sendiri. Orang muda telah dibeli dengan harga yang mahal, yakni darah anak Allah. Renungkanlah pengorbanan bapa yang membiarkan anaknya untuk melakukan pengorbanan ini. Renungkanlah apa yang Kristus telah korbankan ketika meninggalkan istana dan tahta kerajaan surga, menyerahkan hidupnya sebagai korban harian untuk manusia. Ia dipersalahkan dan dilecehkan. Ia menanggung segala nista dan hinaan yang ditumpukan orang-orang jahat kepadanya. Dan apabila pelayanannya di dunia selesai, ia menderita kematian di atas salib. Amanat kepada orang muda, halaman 17 dan 18. Jadi saudaraku yang kekasih, kita diajarkan, kita juga diberikan teladan oleh Yesus bagaimana menolong
satu sama lain untuk bertumbuh ke arah mengenal akan Yesus. Dan mengenal akan Yesus di sini adalah bagaimana mengikuti teladan Yesus. Ketika Yesus di atas dunia ini, dia memiliki hubungan dengan Tuhan sehingga dia dapat mengalahkan semua cobaan, semua godaan. Demikian pula kehidupan kita sekarang ini. Dan kehidupan Yesus di atas dunia ini memberikan kita teladan, mengajarkan kita jalan keselamatan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita mempengaruhi orang lain, bagaimana kita memberikan teladan kepada orang yang lain untuk mencapai karakter Kristiani yang sempurna sama seperti Yesus. Dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan belajar, kemudian bertekun di dalam doa, lalu kemudian melatih kehidupan kita, berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk orang lain di sekitar kita, untuk rendah hati, menjalani kehidupan kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Maka panggilan kepada kita pada pagi hari ini adalah, maukah kita bertumbuh dalam kehidupan rohani dengan berbagi satu sama lain, sebagaimana ayat tema kita adalah saling mengasihi, kemudian saling memberi hormat lebih dahulu kepada orang lain di sekitar kita. Jika kita mau melakukan hal tersebut, biarlah Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah di pagi hari ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk saling berbagi, mengasihi sesama saudara kami, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Agar dengan demikian kami mengikuti teladan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain untuk pertumbuhan kerohanian kehidupan kami dan juga orang lain di sekitar kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dan semua aktivitas kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berkati pendengar audio renungan pagi ini di mana saja berada. Biarlah kasih Kristus, kasih Allah Bapa, dan pengantaran kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Karena kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian di sepanjang hari ini, dan apabila saudara-saudara setelah renungan pagi ini dapat juga mendengarkan lagu-lagu rohani, saya membagikan link dari sahabat pendeta saya, dari sahabat saya, dan link itu saudara-saudara boleh ikuti lagu-lagu pujian. Ada juga lagu yang terbaru baru saja di-upload, yaitu lagu-lagu Sion. Ada sekitar 10-12 lagu sudah dapat ikuti untuk mengisi keseharian saudara-saudara di awal hari ini. Bahkan kalau saudara boleh mengikuti lagu itu di akhir dari hari ini atau pada malam hari nanti. Sekali lagi Tuhan kiranya memberkati kita semua sepanjang hari ini adalah doa saya. Shalom.